Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balon Cubes dan di video kali ini adalah sesi Q&A di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah bertanya di video sebelumnya yang udah saya posting tentang Q&A dan juga giveaway lebaran. Nah, jadi sistemnya saya udah menjanjikan 10 hadiah untuk teman-teman yang pertanyaannya menarik untuk dibahas ya. Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan terbaik juga, tapi ternyata setelah videonya ini berjalan beberapa hari, yang komentar sekitar 470. Ini saat video ini saya buat ya, 470 berapa nih? 473 pertanyaan, dan menurut saya membandingkan 473 pertanyaan untuk dicari yang terbaik itu agak sulit. Jadi saya memutuskan untuk sistemnya random ya, walaupun saya sebelumnya udah menyebutkan dipilih yang terbaik, tapi ternyata ya agak susah juga ya membandingkan pertanyaan terbaik gitu. Jadi menurut saya akan lebih relevan jika saya random dulu, nanti kalau pertanyaannya bagus saya kasih hadiah, dan kalau pertanyaannya biasa aja kayak misalnya abang umurnya berapa, ya kan, lokasi tokonya di mana, ya itu kayaknya nggak usah dapat hadiah gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik dibahas tuh contohnya kayak misalnya tentang pengalaman-pengalaman saya main Rubik, atau misalnya ya pertanyaan yang bisa saya bahas dengan jawaban yang lumayan panjang dan asik gitu diomongin ya. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah membuka website namanya Random Picker, Random Comment Picker, YouTube Random Comment Picker. Itu dia nama aplikasinya, nama websitenya. Nah, sekarang di sini akan saya random dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan akan saya jawab kalau saya bisa jawab. Kalau pertanyaannya sulit, mungkin saya tidak jawab. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Oh, ini websitenya baru lagi nih fiturnya nih, jadi lebih unik. Ini dia muncul, Panji Pangestu bertanya, "Bang, apa yang membuat abang ingin menjadi seorang YouTuber?" Sebenarnya kalau dari awal mulai membuka channel ini, niatnya itu untuk sharing. Jadi sebelumnya memang sudah jualan Rubik ya, tapi karena masih sedikit channel Rubik waktu itu yang membahas lebih dalam tentang Rubik, dan rata-rata sekalinya ada yang membahas lebih dalam tuh terlalu dalam, maksudnya terlalu advance ya, dan perantara untuk channel yang antara pemula dan juga menuju pro itu tuh masih sangat jarang. Jadi itulah motivasinya supaya kita bisa membuat channel sharing untuk para speedcuber ya. Terutama waktu awal mulainya channel ini, itu dibuatnya kebanyakan tutorial-tutorial untuk pemula. Jadi kenapa bisa berkembang ya, karena niatnya kita waktu itu untuk sharing ya, bukan untuk jualan. Tapi semakin berjalannya waktu, kita juga kan nge-review barang, dan juga sambil berjalannya toko Balon Cubes, tentu kita juga sekalian ini juga memanfaatkan untuk jualan juga. Dan tentunya buat kalian yang ingin tahu, penghasilan utama channel ini ya dari tokonya, bukan dari YouTube-nya ya. Karena YouTuber Rubik tuh sebenarnya pendapatannya nggak terlalu banyak lah, sedikit malah dibandingkan dengan YouTuber-YouTuber yang mungkin temanya lebih umum ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya, Panji Pangestu. Ini saya kasih hadiah giveaway 1. Ini yang pertama, Panji Pangestu. Saya catat dulu deh biar nggak lupa. Oke, next, lanjut. Kita akan lanjut lagi. Kita pick yang lain. Oke, ini dia muncul. Cul konten nama akunnya. Oke, ini dia. Bang, ada pesan-pesan buat para Rubikers. Namanya Cubers, guys. Ini bukan Rubikers ya. Jadi pemain Rubik namanya itu bukan Rubikers, tapi Speedcuber atau Cuber. Rubikers pemula, menengah, sama pro. Enggak, Bang. Apa sih bedanya Rubikers pemula, menengah, dan pro? Ini kayak pertanyaannya simpel banget ya. Bedanya kalau pemula ya berarti belum jago, kalau menengah berarti udah lumayan memahami, dan kalau pro ya udah jago gitu ya. Kecepatannya juga tentunya beda, dan buat membandingkan mana yang hebat yang enggak, kalian cek aja di website World Cube Association atau WCA. Nah, di situ kelihatan tuh speedcuber dari mulai yang peringkat 1 di dunia sampai yang peringkat 10.000 di Indonesia gitu misalnya ya. Itu bakal ketahuan. Next, kita pilih lagi pertanyaan yang lain. Ini tidak dapat giveaway karena pertanyaannya sangat simple. Next, Ainun Septian bertanya. Oke. Banyak orang yang berpendapat kalau orang jago main Rubik itu pasti matematikanya juga jago. Bagaimana menurut abang? Ini udah pernah saya jawab nih, pertanyaan kayak gini udah umum banget. Jadi nggak dapat giveaway ya, mohon maaf nih Ainun Septian. Tapi saya jawab juga deh, saya jawab lagi. Antara matematikanya juga jago. Sebenarnya banyak sih yang jago main Rubik dan juga jago matematika, tapi kan
balik lagi ya gimana belajarnya, soalnya kan kalau dibilang jago matematika kan matematika ada yang belajar rumusnya, maksudnya ada yang menghafal rumusnya dan tinggal dipraktekin terus pakai cara-cara yang gampang. Ada juga orang yang lebih suka explore dengan logikanya supaya bisa memecahkan jawaban-jawaban yang ada di persoalan-persoalan matematikanya ya. Jadi tergantung juga sih. Dan Rubik juga tergantung main Rubiknya itu seperti apa. Kalau main Rubiknya cuma ngafalin rumus juga sebenarnya tidak terlalu melatih logikanya gitu. Cuman kalau main Rubiknya mempelajari dengan intuisinya, dipelajarin secara intuitif sampai dia nemuin langkah-langkah yang bisa dibilang lebih efektif, nah itu bisa dibilang logikanya bagus. Jadi tergantung juga cara mainnya gitu. Oke, next kita cari pertanyaan yang lain. Gazen Chenio bertanya, apa main cube abang sekarang? Kenapa dijadikan sebagai main cube? Dan harganya apakah mahal? Kalau untuk saat ini main cube saya itu GAN 356XS Rubik yang harganya lumayan mahal. Mahal sih termasuknya, sekitar ya paling murah 700 ribuan untuk saat ini. Bahkan harganya normalnya di pasaran bisa 800 ribuan juga sampai 900 ribuan. Terus kenapa dijadikan main cube? Ini bukan karena saya jualan dan bukan karena saya tuh ngefans sama produk GAN Cube, tapi memang untuk saat ini Rubik yang paling cocok di tangan saya itu GAN 356XS. Tapi untuk alternatifnya, kalau misalnya saya milih Rubik nih, selain GAN 356XS, saya juga cocok di Rubik. Contohnya Dayan Tengyun yang V1 itu juga cocok. Terus cocok juga menggunakan pakai Rubik Weilong GTS 2M itu cocok. Tapi Weilong WRM dan GTS 3 nya saya nggak cocok. Jadi yang cocoknya GTS 2M. Terus pakai Valk 3 yang magnetik juga cocok. Dan pakai Yushin Huanglong juga cocok. Jadi nggak selalu yang mereknya paling bagus itu berarti paling cocok di tangan kita. Tergantung ya. Bagusnya sih kalian cobain dulu di tangan kalian. Jangan langsung percaya dengan review yang saya buat juga. Maksudnya karena kan tangan kita berbeda gitu loh. Dan belakangan ini juga banyak speedcuber yang ternyata main cube-nya cocok pakai Rubik yang murah. Contohnya kayak Meilong M, terus ada RS3M 2020, terus Yushin Little Magic M. Itu juga Rubik-Rubik yang murah dan banyak yang jadiin Rubik itu sebagai cube utama speedcuber yang udah berkompetisi. Jadi nggak selalu Rubik yang mahal itu menjadi Rubik terbaik. Jadi nggak menjamin bahwa Rubik yang lebih mahal lebih bagus ya. Ya mungkin kalau dari segi brandingnya lebih bagus ya kan, lebih paket pembeliannya lebih lengkap, fitur-fitur di dalamnya juga biasanya lebih menarik ya dibanding sama Rubik-Rubik yang murah. Tapi untuk saat ini Rubik-Rubik yang murah juga udah lumayan enak gitu fiturnya. Dan contohnya RS3M 2020 itu udah setara Rubik-Rubik yang mahal dan bisa di setup layaknya Rubik yang levelnya kelas elite. So perlu pertimbangan yang lebih dalam, dan bagusnya kalian diskusi juga dengan speedcuber yang sudah berpengalaman. Masuk ke komunitas Rubik Indonesia di Facebook atau kenalan dengan speedcuber di Instagram ya, banyak ya. Jadi perbanyak ini juga kenalan buat kalian sharing. Next, CRJ Creator. Kalau ikut kumpul komunitas dulu biasanya rame nggak kak? Dulu kalau belum pandemi itu rame kalau di Jakarta, sama di daerah-daerah tertentu yang komunitasnya sudah aktif ya. Contohnya kayak Pekalongan, terus Bekasi juga lumayan rame. Terus di daerah Bogor itu rame, terus di daerah Yogyakarta juga rame karena ada banyak speedcuber yang aktif di sana dan juga senang gathering ya. Nah terus untuk daerah-daerah lain gimana? Kalian kalau mau tahu tentang informasi komunitas di daerah kalian, masuk aja dulu ke komunitas Rubik Indonesia NSA di Facebook, cari aja. Saya tampilin juga nih di layar, contohnya seperti ini grupnya. Kalau udah masuk nanti kalian bisa tanya-tanya teman-teman yang sekiranya satu lokasi dengan kalian buat kalian ajak kenalan dan juga ajak gathering juga bisa. Nah itu dia, makanya kita harus masuk ke komunitas Rubiknya dulu. Nanti kalau udah nemuin teman-teman yang sekiranya satu lokasi nih, itu akan lebih enak untuk koordinasi dan juga buat ngebangun komunitasnya. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya simple tapi lumayan menarik. Oke, saya kasih hadiah deh. Ini soal pertanyaan yang lumayan jarang. CRJ Creator. Oke, next kita pilih lagi pertanyaan yang lain. Arya Seta bertanya, Bang sebutin 3 Rubik, jenis Rubik yang mudah dipelajarin.
3 rubik yang mudah dipelajarin ya tentunya banyak sih. Cuman kalau dari yang mudah dipelajarin, rubik 3x3 tentunya, rubik 2x2 juga lebih mudah lagi. Terus selain itu ya rubik mirror, karena rubik mirror tinggal mempraktikkan dari rubik 3x3 ke mirror, itu gampang. Rubik Pyraminx juga gampang ya, itu ada 4 tuh ya jadinya. Oke, mungkin itu aja, tapi nggak dapat giveaway dari saya karena pertanyaannya sangat simple sekali. Next, pertanyaan yang selanjutnya. Bayu Saputra, nikahnya udah berapa lama? Aduh, nanyain keluarga. Nikahnya sudah 1 tahun kalau saat ini. Next, kita cari pertanyaan yang lain. Bang, gimana caranya ke sub 20, sub 20? Cara masuk sub 20. Nah, gini caranya untuk masuk ke sub 20. Pertama, hafalin dulu rumus PLL. PLL itu lebih gampang karena cuma sedikit ya, kasusnya lebih sedikit dibanding sama OLL. Nah, setelah PLL-nya udah hafal semua, OLL-nya kalian pelajarin yang gampang-gampang dulu, kalian hafalin, dan yang sering ketemu, oke? Kalian bisa pelajarin juga yang namanya to look OLL. Jadi to look itu artinya OLL yang step by step-nya itu bukan yang paling efektif, tapi paling mudah dihafal dan dipelajarin. Nah, yang terakhir kalian bisa pelajarin F2L-nya. F2L memang agak lama, jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalian belajar F2L di awal. Nah, nanti karena PLL sama OLL kan sistemnya menghafal. Kalau F2L itu kan sistemnya, saya jadi begini. Kalau yang F2L ini kan sistemnya ini ya dengan intuisi. Jadi bagusnya kita belajarin F2L secara intuitif. Dan kalau misalnya kalian belajarnya metode lain bukan CFOP seperti saya, misalnya metode raw, kalian harus hafalin juga rumus-rumusnya, harus hafalin algoritma yang paling efektif. Dan kalian, sarannya kalau dari saya untuk belajar raw, kalian bisa download PDF-nya, PDF dari Cuber namanya Kian Mansur. Kalian cari aja di Google, nanti ada PDF-nya tentang tutorial raw yang lengkap banget sih di situ. Nah, itu salah satu rekomendasi dari saya. Oh ya, untuk yang CFOP kalian juga harus bisa membuat cross di bawah 4 detik. Kalau mau di bawah 20 detik ya. Kalau solve di bawah 20 detik berarti harus bisa bikin cross di bawah 4 detik. Kalau bikin crossnya masih di atas 4 detik, kalian harus latihan aja dulu tuh. Bikin cross, acak lagi, bikin cross, acak lagi sampai bisa di bawah 4 detik. Kalau bisa di bawah 3 detik. Oke. Next, kita cari pertanyaan yang lain. Oke, Vita Meliasari. Ini pertanyaannya kasih nggak ya? Kasih aja deh. Kita kasih giveaway. Next, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafiz. Di umur berapa abang tertarik sampai mau mendalami rubik? Di umur, nah saya termasuknya udah lumayan telat ya. Saya tuh mempelajari rubiknya, tertarik belajar rubik di umur 12 tahun, itu masih lumayan muda. Tapi mendalaminya itu baru di umur 17 tahun saya baru mulai senang belajar rubik secara dalam. Jadi nggak cuma solving aja, tapi saya mulai belajarin tentang CFOP dan belajar tentang merek-merek rubik itu di umur 17 tahun. Ini cukup simpel pertanyaannya, nggak usah kita kasih giveaway. Easy Cuber bertanya bagaimana caranya kapan lu tahu rubik dan dari siapa? Bagaimana caranya abang bisa sesukses ini? Perasaan gak sukses-sukses amat. belum sukses-sukses banget. Ini masih dalam pengembangan channelnya. Bang, kapan tahu rubik? Tahu rubik dari SMP. Dari siapa? Dari teman SMP. Bagaimana caranya abang bisa sukses ini? Tentunya kalau maksudnya bisa mendapatkan pencapaian seperti ini ya tentunya harus bisa bekerja keras. Jadi bekerja kerasnya tentu nggak cuma bekerja keras, harus disertai dengan ilmu dan juga kita harus terus menerus belajar. Misalnya kita mau jadi YouTuber ya harus pelajarin ilmu-ilmu tentang YouTuber ya, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh YouTuber tentang videografi, tentang mengatur audio ya kan, dan tentang pembuatan konten, terus tentang marketingnya gimana supaya bisa videonya ditonton banyak orang. Nah, seperti itu. Dan untuk tokonya gimana toko Balam Cubes bisa rame, tentunya ya ini perjuangan yang panjang lah ya, dari tahun 2016 di toko Balam Cubes ya, step by stepnya cukup panjang dan gak bisa dijelasin di video ini, sangat panjang 2016 sampai sekarang.
Oke, selanjutnya kita pilih pertanyaan selanjutnya. Ini nggak dapat giveaway ya. Bang, kok bisa terinspirasi belajar Rubik itu mulai umur berapa dan apa? Oh, ini kayaknya sama biasa aja sih. Irawati Khalifah. Ini belajar Rubik Ini terinspirasi belajar Rubik di mulai umur 12 tahun waktu dulu ya. Tahun 2009. Terus apa alasan Abang sangat suka main Rubik? Seru aja ya, sesuai dengan ini ya, kesenangan saya. Jadi saya suka bermain-main dengan logika, jadi senang gitu mempelajari tentang Rubik ini. Dan juga selain main Rubik, saya juga senang main game seperti catur ya. Saya juga senang game main-main seperti itu yang mengandalkan logika. Tapi saya kurang suka maksudnya menghafal. Jadi kayak saya main Rubik itu jarang banget ngehafalin rumus. Jadi biasanya lebih sering explore sendiri rumus-rumusnya dibandingkan langsung nyari di internet. Karena kalau langsung nyari di internet menurut saya kurang menarik dan kurang seru gitu. Itulah yang bikin perkembangan speed saya itu nggak terlalu cepat. Kan banyak teman-teman yang perkembangan speednya itu cepat banget ya kan. Karena mungkin langsung nyari di internet ya kan rumus-rumusnya dan langsung dihafal. Kalau saya lebih sering saya cari dulu rumusnya, kan saya cari rumusnya sampai saya ketemu. Nah, nanti setelah saya udah nemuin, ya saya pakai rumusnya, ya kan. Nah, tapi apakah saya juga baca di internet? Biasanya saya juga baca di internet ketika lagi kepengen improve speednya ya. Jadi ketika lagi pengen ningkatin kecepatan saya, ada target nih, misalnya saya mau di bawah 15 detik. Biasanya saya cek algoritma mana yang saya itu kurang efektif dan saya bandingin dengan speedcuber lain. Nah, nanti ketika udah tahu, oh yang ternyata yang ini nih PLL yang ini misalnya PLLT kurang efektif nih yang saya gunakan, ganti ke yang rumus orang lain. Nah, biasanya seperti itu juga. Jadi membandingkan rumus kita dengan rumus yang digunakan oleh orang lain. Termasuknya referensi dari internet juga. Tapi saya jarang banget langsung ngehafalin langsung banyak gitu kan. Langsung tek 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 dihafalin semua. Jarang banget. Saya biasanya lebih senangnya explore dulu. Kalau mulai udah mentok baru saya cari referensi seperti itu. Oh ya, yang tadi saya kasih giveaway. Next, Elisa Immanuela. Kapan pertama kali Abang bermain Rubik? Oh, ini udah sama aja kayak tadi ya. Terus suka main Rubik sampai sukses bisa jualan Rubik. Nah, ini suka main Rubik sampai sukses jualan Rubik. Nah, ini sebenarnya agak kurang pas ya sama yang saya rasakan. Jadi sebenarnya saya itu suka main Rubik, suka main Rubik dulu. Nah, terus saya mulai jualin. Nah, tapi kenapa bisa sukses jualannya? Karena basicnya saya itu dari SMA suka mempelajari tentang internet marketing. Jadi saya itu SMA sebenarnya bukan jurusan marketing juga, tapi saya senang mempelajari tentang dunia marketing seperti SEO dan juga copywriting. Jadi dari zamannya hal-hal tersebut masih jarang dieksplor orang lain, saya udah mempelajari. Jadi ketika saya mau mulai jualan, saya tuh udah paham step by step jualannya seperti apa. Jadi cepat gitu perkembangan tokonya. Apalagi pada saat itu pesaingnya masih sedikit, nggak kayak sekarang ya. Jadi itu yang bikin toko Balam Cubes bisa berkembang lebih cepat ya. Dan alhamdulillah konsisten sampai saat ini. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini Elisa, boleh saya kasih giveaway. Ncuber. Bang, gimana caranya kita kenalin dunia Rubik ke orang lain? Terkadang mereka cuma ngeremehin karena dianggap anak kecil yang suka bawa-bawa mainan. Gimana caranya ngenalin dunia Rubik ke orang lain? Nah, caranya adalah kita harus ngasih interaksi. Jangan cuma pamer-pamer skill doang gitu loh di depan umum. Ya memang itu suatu hal yang keren, tapi kan sebenarnya banyak juga gitu loh di luaran sana ya kan. Ketika kita lagi main Rubik di luar kan, pamer-pamer skill, banyak juga sebenarnya cuma ngeliatin ternyata lebih jago ya kan. Contohnya saya juga sering gitu lagi keliling-keliling di luar gitu, banyak yang seneng-seneng main Rubik, padahal ya saya ngeliatin aja, ikutan ngeliatin, padahal kalau saya lihat kecepatannya masih di bawah saya gitu kan. Jadi terkadang itu juga bisa menarik perhatian orang lain, tapi mungkin akan lebih bagus kalau kita adain interaksi ya. Oke, ini pertanyaan yang lumayan bagus. Saya kasih giveaway untuk Ncuber. Next, Jonathan Encinas. Oh, ini panjang juga nih. Gue baru sekitar 6 bulan belajar main Rubik dan baru bisa nyelesain Rubik 3x3 aja. Tapi ketika gue masuk ke arah advance, speed gue jauh banget. Yang mau gue tanyakan, apakah bermain Rubik advance hanya berfokus ke rumus dan ada hal lain yang harus dipahami ketika
mempelajari Rubik ke arah advance agar speed kita bertambah. Jadi nggak cuma ngafalin rumus, ya kan? Main Rubik itu kalau mau cepat, yang pertama tentuin metodenya. Yang kedua, metodenya udah ditentuin, kita hafalin rumus-rumus yang paling efektifnya. Nah, itu kalau mau cepat, pilih rumus yang paling efektif. Yang ketiga, selain hafal rumusnya, kita juga harus hafal finger tricknya. Jadi setelah rumusnya udah tahu, ya kan, prakteknya adalah gimana caranya nih rumus bisa kita eksekusi dengan cepat menggunakan jari jemari kita. Oke. Selanjutnya setelah itu juga ada yang namanya look ahead. Look ahead itu adalah kecepatan mata kita dan juga proses otak kita dalam mengolah kondisi Rubik ini, dari mulai step 1, step 2, step 3 sampai Rubik itu solve. Kita bisa menyelesaikannya secara rapih dan nggak banyak delay, ya, nggak banyak pending gitu ketika kita habis melakukan eksekusi, ya kan, langsung eksekusi lagi, nggak kebanyakan stuck ya. Nah, itu yang bisa bikin permainan Rubik kita bisa lebih cepat. Nah, seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus nih, Jonathan and Sinas. Dapat giveaway dari Balam Cubes. Next, pertanyaan selanjutnya, Wendy Juan Gabriel. Oke, pertanyaannya, Bang, sejak kapan Abang mulai belajar Rubik dan apa motivasi Abang dalam untuk bisa pandai main Rubik? Ini udah banyak sekali pertanyaan seperti ini. Kalau dari motivasi ini kayaknya belum saya jawab ya. Motivasi saya dalam pandai main Rubik adalah karena saya jualan. Karena saya jualan Rubik dan saya ngerasa ketika saya berkecimpung di bidang apapun, ya kan, harus totalitas juga ya. Jadi saya jualan Rubik, ya saya harus mengerti tentang Rubik gitu loh. Jadi kalau misalnya saya jualan Rubik tapi nggak ngerti Rubik, nanti ribet. Apalagi kalau Rubik nih, kita jualan Rubik, ada yang minta ngetes Rubiknya, diacak-acak, terus dia nggak bisa nyelesainnya nih yang beli, dan kita juga nggak bisa main Rubik, kan itu ribet ya kan. Kebanyakan abang-abang mainan yang ada di pinggir jalan atau di toko-toko tertentu biasanya cuma jual aja, nggak bisa mainin ya. Nah, itu yang jadi masalah. Apalagi kalau saya tokonya khusus Rubik, ya tentunya harus bisa main Rubik. Dan buat memasarkannya dengan baik, ya alangkah baiknya kalau kita punya channel-channel ke teman-teman komunitas. Dan juga selain itu kita juga harus punya pemahaman yang baik supaya bisa mengedukasi untuk para customer-customer yang misalnya belum mengerti atau masih pemula. Nah, seperti itu. Jadi memang ada keterhubungan dengan dagangan Rubik ini. Next, ini saya kasih giveaway deh, boleh deh, soalnya ada perbedaan. Oke, next, Beckham Hook. Apa pendapat Abang saat pertama kali melihat Rubik? Bagaimana perasaan Abang saat pertama kali menyelesaikannya? Kalau pendapat pertama kali melihat Rubik itu ini ya, bikin gregetan ya, karena kayaknya kok menarik nih puzzle-nya gitu loh. Terus bagaimana perasaan Abang saat pertama kali menyelesaikannya? Wah, itu seneng banget ya, karena dulu 2009 kalau salah ya, 2009 saya belajar itu Rubik itu masih jarang banget. Dan yang pernah saya tahu di umur saya gitu loh, di umur saya waktu itu masih 12 tahun mungkin ya, 2009 pokoknya, saya lupa. 2009 itu teman SD saya, kan saya SMP, kelas 1 SMP. Selama saya SD tuh nggak ada satupun teman yang bisa main Rubik. Bahkan keluarga pun nggak ada yang bisa main Rubik. Jadi sepengalaman hidup saya tuh saya belum pernah ngeliat orang menyelesaikan Rubik, kecuali pas SMP tuh, wah ada teman bisa main Rubik, keren banget nih kan. Ngerasa kayak wah dia pinter banget. Ternyata dipelajarin lumayan gampang juga gitu loh. Dan pertama kali saya menyelesaikan tentunya sangat senang ya, karena itu adalah puzzle yang menurut saya tadinya impossible untuk diselesaikan, dan ternyata wah lumayan gampang juga ya gitu loh. Dan akhirnya malah ngajarin teman juga buat supaya bisa main Rubik. Ini pertanyaan keduanya lumayan menarik, jadi saya kasih giveaway untuk Beckham Hook. Next, Bang, saya minta saran biar look ahead terbiasa gimana sih Bang? Terus biar dapetin waktu di bawah 20 detik, soalnya waktu saya masih di atas 20 detik. Mohon saran. Oke. Nah, untuk look ahead ini memang melatihnya lumayan sulit ya, nggak bisa seperti ngafalin rumus ya kan. Kalau look ahead ini kalian mesti latihan secara pelan, kan, latihan pelan-pelan, diputarnya pelan sambil ketika kalian putar pelan,
sebelum rumus kalian itu selesai, kalian lihat kondisi rubiknya di sekelilingnya tuh, kalian lihat, usahakan kalian sudah dapat prediksi atau langkah selanjutnya ya kan yang akan kalian lakukan. Jadi misalnya kalian lakuin cross. Nah, dari cross itu ketika di 3 putaran terakhir misalnya, kalian harus sudah mulai melihat sekitar rubik itu ada mana nih pair F2L-nya ya kan, buat bisa kita langsung eksekusi setelah crossnya selesai. Dan habis selesai satu slot F2L ya kan, sebelum slot itu selesai ya kan, dalam kondisi berputar kita harus udah ngelihat juga nih ya kan, apa yang harus kita eksekusi selanjutnya di slot kedua. Terus di slot kedua mau ke slot ketiga, slot ketiga mau ke slot keempat ya kan? Terus abis slot keempat mau ke OLL, terus dari OLL ke PLL. Nah, itu harus dilakukan dengan baik. Dan memang awal-awal look ahead itu pasti lama ya, nggak bisa cepat. Tapi kalau kalian latihannya sering ya kan, makin sering kalian latihan, makin konsisten latihannya, tentunya look ahead akan makin cepat. Dan buat ningkatin look ahead, kalian juga membutuhkan pencahayaan yang baik, karena kalau ruangannya redup itu akan membuat penglihatan kita agak sulit ya. Kalau ruangannya cahayanya cukup, itu akan meningkatkan F2L, meningkatkan look ahead kita. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Saya suka ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Untuk cara supaya di bawah 20 detik tadi sudah saya ajarkan ya di pertanyaan yang sebelumnya dari yang lain. Oke, ini saya kasih giveaway Nafis Rido. Oke, itu dia giveaway udah saya bagikan semua, dan juga tidak semua pertanyaan saya jawab. Mohon maaf karena 500 pertanyaan kalau saya jawab tentunya akan sangat panjang. Oke, mungkin akan saya jawab lagi di story YouTube mungkin ya, buat saya isi ini juga, isi konten di story YouTube, karena pertanyaan-pertanyaannya masih banyak banget yang kalau dibahas tuh seru juga gitu loh. Oke teman-teman, sekian dulu di video kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Support terus channel Balon Kips, dan jangan lupa belanja di toko Balon Kips. Kita ketemu di video yang lain. Oh ya, untuk dapetin giveaway-nya, maksudnya untuk klaim buat yang udah saya tunjuk sebagai pemenang, jadi komentar-komentar kalian di videonya yang kemarin itu saya jawab, dan saya akan minta data nomor teleponnya, nomor HP-nya. Oke. Nanti akan dihubungi oleh admin Balon Kips untuk dimintain alamat dan juga data namanya ya, pokoknya untuk proses pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Kita ketemu di video yang lain. Bye.